Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya ini tentang tawassul ya. Sudah banyak sekali kita bahas tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan Nabi. Nah, bahkan sekelas Al-Imam Adz-Dzahabi di Syiar A'lan Nubala ya, dengan jelas menyatakan bahwa berdoa di sebelah makam orang soleh itu mustajab gitu. Berdoa di sebelah makam orang soleh itu mustajab gitu. Jadi tidak berarti orang yang doa di sebelah kuburan itu minta ke kuburan, bukan. Tapi itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau memang Anda nggak sepakat, stop situ. Berarti ini khilaf gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, di beberapa riwayat yang saya temukan, teman-teman bisa lihat nih, di dalam kitab Al-Khairatul Hisan, fi manaqib Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man. Jadi ini adalah kitab manaqibnya imam yang agung bernama Abu Hanifah An-Nu'man. Karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama besar ya di madhab Syafi'i. Di situ dikatakan di halaman 157 dikatakan di situ al-faslul khamis wa salasun, pasal yang ke-35. Apa? Fi ta'addubil a'immah ma'ahu, tentang betapa para imam-imam besar itu berta'addub ma'ahu bersama Abu Hanifah fi mamatihi kama huwa fi hayatihi. Jadi Imam Abu Hanifah itu saking wibawanya, ketika beliau hidup ya sangat dihormati, ketika beliau wafat juga sangat dihormati. Berasal dari filsafat. Ada sejumlah orang dari kalangan ulama kita belum merasa puas dengan apa yang telah dipegangi ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fi mamatihi kama huwa fi hayatihi. Jadi Imam Abu Hanifah itu saking wibawanya, ketika beliau hidup ya sangat dihormati, ketika beliau wafat juga sangat dihormati. Wa anna qabruhu yuzaru liqada'il hawaij. Ini bahwasanya kuburannya Al-Imam Abu Hanifah itu diziarahi untuk sebagai wasilah qada'il hajah atau terkabulnya beberapa hajat begitu. Terkabulnya beberapa hajat begitu. I'lam, ini kata Imam Ibn Hajar, annahu, bahwasanya lam yazalil ulama'u, para ulama ini selalu wadawul hajati, dan orang-orang yang punya hajat yazuruna qabrahu. Jadi para ulama, orang-orang yang punya hajat itu selalu menziarahi kuburannya Imam Abu Hanifah. Wa yatawassaluna indah. Ini poinnya. Mereka semua bertawasul di makamnya Imam Abu Hanifah fi qada'i hawaijihim, dalam rangka mencari perantara ya dalam terijabahnya hajat-hajat mereka. Kemudian wa yarawna najhadzalik, dan mereka semua menganggap ini works ya, banyak terbukti, seringkali berhasil seperti itu. Semangat atau tidak? Tak buka Quran sama saya. Kalau mau nyari kitab Bukhari dan Muslim, Ustadz, kitab-kitab yang begituan mah saya nggak kenal. Nih. Mana itu? Mana ya? Aduh. Tentang kubur. Nah, nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala sakit yang dia tidak bisa bangkit darinya, ya, dia berkata, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi serta Nasrani yang menjadikan kuburan pada nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini mah apa ini? Sebagai masjid. Oh, yang kuburan yang dibangun-bangun itu ya. Tapi sama aja lah. Intinya mah ibadah di kuburan gitu ya. Aisyah berkata nih, kalau bukan karena takut akan laknat tersebut, niscaya kuburan beliau ditempatkan di tempat terbuka. Hanya saja dia takut kuburannya itu akan dijadikan masjid. Hadis Bukhari nomor 156, 198, 114, dan di hadis Muslim juga ada nomor 67. Lalu ada lagi nih, Ustadz,
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah membinasakan Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid, ya. Tuh hadis riwayat Bukhari nomor 422, ya. Di Muslim juga ada nomor 71, Ustaz. Ada juga ini dari hadis Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala mendekati ajal, dia menutupi wajahnya dengan bajunya. Ketika merasa sesak, dia buka kembali wajahnya. Lalu bersabda, laknat Allah atas Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, ya. Beliau memberi peringatan agar jangan sampai mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu hadis Bukhari nomor 422, 386, ya. Di Muslim juga nomor 67, ya. Lalu mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh yang meninggal, lantas mereka membangun masjid di atas kuburannya. Kemudian mereka menggambar dengan gambar-gambar seperti itu. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari berhenti nanti. Hadis riwayat Bukhari nomor 416, 422, ya. Di Muslim 66, ya, nomor 66, ya. Nasa'i juga ada nomor 115. Lalu dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi saja tidak boleh, apalagi wali, Ustadz. Gimana sih? Sebenar-benarnya seburuk-buruk manusia adalah yang terjadi hari berakhirnya dalam keadaan hidup, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, nomor 340, ya, ada 341, ya. Ini ada lagi, waduh, panjang banget. Pokoknya cari aja Ustadz, ya, di Bukhari. Masa nggak kenal Bukhari, ya? Kalau kitab-kitab yang Ustadz bawa mah itu ulama-ulama sufi. Sebelum saya bikin video ini juga saya udah nyari-nyari bahwa Ustadz bawa kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ya, itu yang belum tentu kebenarannya. Masa yang kayak gitu dijadiin sandaran, Ustadz? Itu namanya pembodohan, Ustadz. Astagfirullah. Kita kembali lagi. Maha Kuasa. Saya ingin melanjutkan pembahasan di video sebelumnya berkaitan dengan tawassul. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa bertawassul itu tidak berarti menyembah sesuatu selain Allah. Bertawassul dengan wali, kata Sayyid Muhammad, itu artinya bertawassul dengan amal solehnya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wali hidup ataupun wali yang sudah mati, statusnya sama sebetulnya, sama-sama boleh. Kenapa? Karena amal soleh dan kedudukannya di sisi Allah, kedudukan wali di sisi Allah itu tidak lenyap seiring dengan matinya yang bersangkutan. Jadi justru dengan matinya seorang wali, dia masuk ke alam kehidupan yang lebih sempurna ketimbang alam dunia. Momen lucu saat acara ziarah kubur di sebuah makam wali. Bagaimana tidak, seorang bapak-bapak mencuri perhatian jamaah lain saat sedang berdoa di depan makam yang berjajar rapi. Bapak-bapak itu terlihat sedang berdoa sambil menari dan tersenyum. Entah apa yang sedang dia minta, namun gitulah gitu ya. Kayaknya didor satu-satu lah. Nah, kebayang ya kalau si Kibin ini jalan ke makam Rasul. Jadi orang munafik ya, kebanyakan di kita itu kalau ziarah ke makam itu meminta manfaat lah ya, apalagi makamnya jauh-jauh gitu ya, apalagi dipilih-pilih makanya orang-orang mulia gitu ya. Kalau nggak mengharap manfaat kubur ya udah aja di masjid ya ngedoain gitu ya, atau udah beres sholat ngedoain gitu kan di rumah juga gitu ya. Beres cerita ya, mereka kesana kan nyari manfaat lah dari kuburan, dan itu kesirikan lah.
Mereka pun sibuk ya dengan mempelajari pemikiran-pemikiran kaum filsafat ya, dan selanjutnya mengalami ilmu kalam ya, yang menyeret mereka kepada pemikiran yang buruk ya, yang pada gilirannya merusak akidah. Ya, awalnya menarik ya, tapi ini benar-benar ya, ujung-ujungnya ya, astagfirullahaladzim, seakan-akan dia ketika orang sudah memasuki dimensi filsafat ya, tidak ada kebaikan sedikit pun yang dapat ia raih. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, jarang sekali orang yang mempelajarinya, ilmu kalam dan filsafat ini, kecuali akan terkena bahaya dari mereka ya, kecuali misioneris ya. Aduh. Karena itu tidak heran bila Ibnu Salah rahimahullah ya memvonis ilmu filsafat sebagai biang, mohon maaf ya, ketololan ya, rusaknya akidah ya, kesesatan, sumber kebingungan ya, kesesatan, dan membangkitkan penyimpangan dan zandakoh atau kekufuran ya. Astagfirullah. Begitu banyak ungkapan ulama salaf yang berisi celaan terhadap ilmu warisan bangsa Yunani ini, dan selanjutnya mereka mengajak untuk berpegang teguh dengan wahyu. Ulama salaf ini ya, luar biasa sekali. Al-Quran dan Sunnah sumber pengambilan akidah. Kebenaran dengan segala perangkatnya telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Selanjutnya ya, tanggung jawab penyampaian kebenaran dari Allah Azza wa Jalla itu diemban oleh insan-insan pilihan sepeninggal beliau ya, generasi sahabat ya radhiyallahu anhum. Ibnu Abil Izzi rahimahullah berkata, sebab munculnya kesesatan ialah berpaling ya dari merenungi kalam Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan menyibukkan diri ya dengan teori-teori Yunani ya, dan pemikiran-pemikiran yang macam-macam ya. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Tidak ada petunjuk yang benar kecuali dalam risalah yang beliau bawa ya. Akal manusia ya mustahil sanggup berdiri sendiri untuk mengenal nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Robnya ya, zat yang ia ibadahi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didelegasikan kepada umat manusia untuk memperkenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan menyuruh mereka beribadah kepadanya. Karenanya kebanyakan orang yang terjerumus dalam kesesatan ya, dalam memahami akidah ya, dalam memahami akidah yang benar adalah orang yang melakukan tafrid ya, dalam mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan demikian, siapa saja ya menginginkan hidayah ya, utamanya dalam masalah keyakinan, hendaknya ya menempatkan Al-Quran dan petunjuk Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di depan mata gitu ya, sehingga menjadi obor ya yang menerangi jalan hidup. Syekhul Islam rahimahullah telah ya menyampaikan pintu menuju hidayah dengan berkata, jika seorang hamba merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla ya, kemudian senantiasa merenungi firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para sahabat ya, tabi'in ya, dan imam kaum muslimin, maka ia akan terbuka jalan petunjuk.
orang yang menghantam nas Al-Quran dan Sunnah ya dengan akal ya, ia belum mengamalkan firman Allah Ta'ala ya. Berikut ini subhat ya dan sebab-sebabnya. Maka demi Rabbmu ya, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim ya dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya ya. Surat An-Nisa ya, ayat 65. Tampak dengan jelas betapa bahaya ilmu filsafat di mana ulama sehingga mereka memperingatkan umat agar menjauh darinya ya. Anehnya ilmu yang telah mengintervensi akidah Islam ini ya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam dan kajian-kajian Islam ya kontemporer ya, terutama bahkan menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari. Seolah-olah seorang muslimin belum dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, terutama masalah akidah, kecuali dengan ilmu filsafat. Katanya, jelas hal ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Al-Quran ini ya memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya, jalan yang lebih lurus. Ada di surat Al-Isra itu, kalau nggak salah. Karena saya bukan ulama, saya kadang lupa. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan umat Islam kepada hidayahnya. Wallahu a'lam. Kawan-kawan, bantulah. Karena saya kasihan gitu melihat generasi-generasi umat Islam di Indonesia, apalagi yang masih polos gitu ya. Tolonglah gitu ya. Tolong, terutama Mas Heri Pras nih. Mas Heri Pras, ayo digas terus ya. Untuk selalu menyampaikan hal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.